Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waidi Pratama Setiawan dengan NIM 4212401008. Pada video kali ini saya akan menjelaskan proses pembuatan sebuah logo dengan menggunakan software Mastercam dan juga Efficiency. Nah, untuk logo yang saya buat ini adalah logo dari brand 100, mana ini merupakan sebuah brand sport ya, mana mereka terkenal dengan perlengkapan olahraganya melalui produk bulu tangkis serta perlengkapan olahraga lainnya. Dan di sini saya mengapa memilih logo ini, karena saya rasa desainnya cukup simple dan mudah untuk diaplikasikan di software Mastercam dan Efficiency. Dan di sini teman-teman bisa lihat saya sudah mencobanya di Mastercam dan Efficiency. Di sebelah kiri ini merupakan hasil dari percobaan saya di Mastercam, dan sebelah kanan ini hasil percobaan di Efficiency. Mungkin untuk proses yang pertama kita akan mulai dari Mastercam terlebih dahulu. Langsung saja kita mulai. Sebelum itu sebenarnya kita perlu mendesain logonya ya. Karena di sini saya sudah mendesain, saya membuatnya di SolidWorks. Nah, di sini saya hanya menggambar 2D saja, tidak sampai 3D. Nah, di sini kita bisa save as dulu gambar ini ke tipe filenya DWG. Kita klik file, baru ke save as. Nah, di sini kita bisa simpan di folder logo. Nah, ini kita bisa kasih namanya mungkin logo 100 gitu ya. Nah, ini untuk tipe filenya kita rubah, kita save ke DWG. Oke, setelah itu kita save. Nah, ini topnya kita coba centang, karena ini kita buat di top view ya. Kita klik OK. Oke, maka hasilnya ini hasil view-nya akan terlihat seperti ini. Karena sudah sama, kita save saja. Oke, jika sudah tersave, kita langsung ke Mastercam 5-nya ya. Nah, di sini saya sudah membuka Mastercam-nya. Jadi yang perlu kita lakukan adalah tinggal membuka file DWG tadi. Nah, di sini kita klik file sama seperti tadi ya. Kita klik open. Nah, di sini kita pilih tempat penyimpanan kita tadi. Nah, di sini desain logo. Nah, kemudian jika belum tampil, kita rubah di file of type-nya ya. Ini kita bisa buat ke DWG atau ke all file. Mungkin lebih gampangnya kita all file saja. Oke, jika sudah terlihat, kita klik, lalu kita OK-kan. Nah, sini sudah terlihat ya logonya, sama seperti yang di SolidWorks, logonya tidak ada perubahan. Nah, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kita memilih mesin type yang akan kita gunakan. Nah, karena nanti di Efficiency kita akan menggunakan mesin milling, maka kita akan pilih mill. Nah, kemudian untuk settingannya bisa kita buat default. Nah, setelah itu mungkin kita perlu terlebih dahulu mengatur stock setup. Jadi stock setup ini kita mengatur dimensi dari benda kerjanya ya. Dan mungkin kita bisa buat view-nya isometric terlebih dahulu. Jika sudah, kita klik stock setup. Nah, di sini kita bisa pilih bounding box saja, karena dia akan mengikuti ukuran desainnya untuk panjang dan lebarnya. Kita klik bounding box. Oke, kita klik OK. Dan di sini sudah terlihat ya bahwa lebarnya itu 200 dan panjangnya 350. Nah, ini satuannya milimeter ya. Untuk Z-nya mungkin kita bisa buat 20 mili saja. Kita klik OK. Nah, maka akan terlihat garis merah ya. Ini merupakan garis untuk benda kerjanya, ukuran benda kerjanya.
Nah, selanjutnya setelah kita sudah membuat bounding box, yang kita akan lakukan adalah men-setting mata pahat dan proses pemakanannya akan dilakukan seperti apa. Nah, mungkin kita bisa balik ke top view terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan mengaturnya di tool group 1 ini. Nah, ini kita klik kanan, kita pilih mill toolpad. Nah, untuk yang pertama kita akan melakukan proses pemakanannya, yaitu pocket untuk yang logonya ya, desain logonya ya. Kita klik pocket. Nah, di sini kita okekan. Nah, ini kita pilih chain, lalu kita klik di ujung sini. Kita klik di ujung sini. Nah, pastikan panahnya mengarah ke sana, karena nanti ini berpengaruh ke proses pemakanan. Kenapa kita pilih ke sana? Karena ini proses pemakanannya akan searah jarum jam. Oke, kita klik OK. Oke, untuk yang pertama kita akan setting di bagian tool. Nah, untuk toolnya kita pertama akan memakai flat end mill ya. Flat end mill dengan ukuran 8 mili. Kita pilih flat end mill 8 mili. Kita klik OK. Di sini kita perlu rubah nomor tool terlebih dahulu, karena ini akan berkaitan di magazin ya. Ini kita mulai dari tool nomor 1. Oke. Setelah dari tool kita bisa masuk ke roughing. Nah, ini roughingnya kita pilih zigzag. Ini roughingnya kita centang ya. Kita pilih zigzag. Baru untuk entry motionnya kita pilih helix. Finishingnya kita centang, spacingnya 2,5. Lead in outnya kita okekan saja. Nah, ini yang kita perlu lakukan adalah deep cutnya. Nah, di sini maksimal stepnya kita buat 1. Nah, mungkin untuk finish cutnya ini boleh dipakai atau tidak. Kalau kita mau pakai, mungkin kita buat finish cutnya itu tidak usah saja ya. Ini boleh di set atau tidak. Nah, kemudian untuk linking parameter, di sini kita setting absolute semuanya. Nah, untuk deep ini adalah kedalaman pemakanannya ya. Ini kita akan buat 3 mili saja. Ini minus 3 ya, karena dia makannya ke bawah. Oke, jika dirasa semua sudah disetting dengan benar, kita bisa mengokekannya ya. Sudah, dekatnya sudah. Oke, ini kita okekan saja. Nah, ini dapat terlihat garis-garis makanannya. Kita bisa apply di sini. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, karena ini kurang sedikit siku di bagian ujung-ujungnya ini, nah kita akan ambil beberapa flat end mill lagi. Di sini saya akan mulai dari flat end mill 5 ya. Ini prosesnya masih sama, pocket. Nah, ininya chain, kita pilih di masih di logo. Oke, kita okekan. Ini kita select tool. Ini kita pilih flat end mill 5. Ini kita okekan flat end mill 5-nya. Nah, ini untuk toolnya kita ganti ke 2, tool stationnya. Nah, untuk roughingnya kita tidak perlu pakai ya, jadi kita matikan roughingnya. Yang kita pakai entry motion. Nah, untuk finishingnya mungkin di spacing kita bisa rubah ke 1,5. Nah, untuk lead in outnya tetap kita pakai. Deep of cutnya masih sama.
Linking parameternya juga masih sama, semua di absolute. Di div-nya kita buat -3, sama seperti tadi. Kita cek lagi, ini sudah dipakai, roughing kita matikan. Oke, tool juga sudah. Oke, ini kita centang. Nah, di sini kita perlu menambah pemakanannya lagi supaya dia lebih lancip ya, di ujung-ujungnya. Nah, di sini kita lakukan hal yang sama lagi. Ini kita ke tool group, masih sama, mill, pilih pocket. Sini kita klik. Nah, ini kita okekan. Nah, ini untuk toolnya yang ketiga kita pakai tool dengan diameternya itu 3 ya. Jadi kan sudah 5, sekarang kita turun ke 3. Kita pilih flatten mill 3, kita okekan. Tool stationnya kita rubah ke 3. Nah, di sini sama, roughing tidak kita pakai, entry motion kita pakainya sama helix, finishingnya dipakai dengan spacing 1,5, lead in out-nya kita pakai juga. Nah, linking parameternya sama, tinggal kita masukkan div-nya -3. Jika sudah semua kita bisa okekan. Nah, ini sudah nampak ya, ini garisnya. Nah, kita perlu sebenarnya 2 tool lagi, yaitu flatten mill 2 mili dan 1 mili, agar hasilnya lebih terlihat lebih lancip di bagian ujungnya. Oke, kita toolpad lagi, kita mill, masih sama, kita pakai pocket. Ini kita chain. Nah, di sini kita klik ujungnya lagi, kita rubah arahnya. Nah, untuk toolnya kita pakai yang 2 mili ya sekarang, yang 2 mili, flatten mill 2 mili, flatten mill 2 mili. Tool stationnya kita ganti ke 4. Untuk roughingnya kita matikan seperti tadi, entry motionnya helix, finishingnya diokekan, dan spacingnya 1,5. Lead on-nya sama, linking parameter kita buat absolute semua, div-nya kita isikan -3 ya, -3. Kita oke, kita cek lagi. Oke, jika sudah kita bisa okekan. Oke, nah ini untuk tool yang terakhir untuk diproses logonya, yaitu flatten mill yang 1 mili. Caranya masih sama seperti tadi. Ini kita rubah arahnya. Di sini toolnya kita pilih yang flatten mill diameternya 1 mili ya. Ini kita cari flatten mill. Nah, ini kita buat ke 5 ya, untuk tool stationnya. Untuk di roughing kita tidak okekan, sama seperti tadi, entry motion helix, baru finishingnya diokekan, spacingnya 1,5. Lead in out-nya kita okekan, di cut-nya masih sama, linking parameternya absolute semuanya, dan ini kita buat div-nya -3. Baik, sepertinya saya ada kelewatan. Di sini harus dibuat keep tool down ya semuanya. Terus di cut ordernya by div. Mungkin kita rubah dulu semua tool tadi. Kita klik OK. Kita bisa rubah mulai dari parameter 1. Di parameter tool 1. Nah, di div-nya kita buat keep tool down. Div cut ordernya by div. Kita okekan. Nah, ini kita update dulu. Oke, parameter 2 nya juga seperti itu. Ini keep tool down by div, kita okekan. Oke, di tool 3 juga sama ya, parameter
baru ke div. Ini kita rubah saja, toolbarnya dicentang, div cut ordernya ke by div sama, tool 4 ini ke div cut, tool down, by div-nya dipilih. Oke, kita cek lagi yang parameter 5. Oke, sudah. Nah, ini kita regenerate dulu ya. Tidak muncul tanda silang. Oke. Nah, untuk melihat hasilnya kita bisa simulasikan. Ini kita klik di sini, maka ini akan tercentang semuanya. Ini kita simulasikan ya. Oke, mungkin kita ke isometric biar lebih jelas. Nah, ini bisa kita pilih, kemudian kita apply. Oke, ini dapat dilihat ya, hasil sudutnya sudah lumayan runcing atau sudah lebih lancip dari yang sebelumnya. Jika sudah seperti ini, kita lanjut ke proses selanjutnya, yaitu kita akan melakukan proses pemakanan di tulisannya ya, di 100 dan di tulisan nama saya. Oke, di sini kita ke tool group lagi. Kita mulai dari yang 100 dulu tulisannya. Di sini kita pilih toolpad-nya ke kontur ya, ke kontur. Nah, ininya kita pilih yang window, jangan yang change. Kita drag semuanya seperti ini. Nah, di sini kita pilih titiknya di ujung sini. Oke, jika sudah kita oke-kan. Nah, untuk toolnya kita select yang flat and mill 2 mili. Kita pilih saja 2 mili. Kita oke-kan. Kita yes saja. Ini tool stationnya kita rubah ke 6. Deep cut-nya sama ya. Ini satu saja. Mungkin karena kita coba pakai finish cut, mungkin sini 3, finish cut-nya mungkin 0,3. Kita bisa buat seperti ini. Nah, lead in out-nya sepertinya tidak akan kita gunakan. Ini kita matikan lead in out-nya. Ini break jadi dipakai. Nah, ini kita ke linking parameter. Ini kita absolutkan semuanya. Untuk div-nya kita buat sama seperti logo, minus 3 kedalamannya. Nah, di sini saya lupa, toolbarnya dinyalain lagi ya, sama div cut ordernya ke by div. Oke, jika semua sudah dipilih atau di setting, kita bisa oke-kan. Oke, nah ini mungkin kita bisa play dulu untuk mengetahui hasilnya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemakanan di bagian nama ya. Nah, ini sama seperti logo, proses pemakanannya kita pakai pocket. Nah, ini kita klik mill toolpad, kita pilih pocket. Nah, kita tidak pilih chain ya, tapi kita pilih window. Kita drag semuanya di bagian sini. Nah, di sini kita pilih di titiknya ada di sini. Oke, kita klik OK. Nah, di sini kita pakai toolnya sama, flat and mill 2 mili. Kita cari lagi flat and mill 2 mili. Kita oke-kan. Tool stationnya kita bisa pakai nomor 7. Nah, untuk roughing ini kita perlu. Ini kita centang roughingnya, tapi saya tidak pakai yang zigzag. Saya pakai yang true spiral. Dan trim motionnya kita pilih helix ya.
kita pilih helix, finishing kita centang. Nah, spacingnya kita buat 1. Lead in out-nya coba kita pakai saja terlebih dahulu. Deep cut-nya masih sama. Mungkin ini kita bisa pakai finishing cut tadi. Kita pakai 2. Nah, ini linking parameternya absolut. Nah, untuk deep-nya itu sendiri kita pakai -2 ya. Ini tidak perlu terlalu dalam. Oke, jika sudah, kita cek lagi mappingnya terus spiral, finishingnya 1, deep cut-nya sudah, pull down. Oke, ini kita oke kan. Nah, ini sudah terlihat ya. Ini coba kita simulasikan. Oke, kita bisa oke kan. Nah, kita bisa simulasikan dulu semuanya ya. Kita centang, lalu kita pilih ini, verify. Nah, mungkin kita bisa ganti ke sini. Ini kita buat. Jika dirasa ini sudah oke hasilnya, kita bisa langsung mengambil G-code-nya yang nanti akan dimasukkan ke SSNC. Ini kita okekan saja terlebih dahulu. Nah, di sini kita pilih semua toolpad-nya. Sudah terpilih ya semuanya dari nomor 1 ke nomor 7. Pastikan semua tercentang. Nah, di sini kita ke G1 ini. Nah, ini kita select, kita okekan. Nah, di sini kita pilih tempat penyimpanan ya, atau folder penyimpanan. Simpan di tempat yang sama. Di desain, logo. Oke, di sini kita save. Nah, oke. Ini adalah programnya atau G-code-nya. Nah, yang perlu kita lakukan di sini kita akan menghapus beberapa G-code karena ada beberapa instruksi yang tidak bisa diaplikasikan di mesin milling si numerik. Jadi ini kita hapus di bagian atas. Kita hapus saja, ini komen ya, tidak terlalu penting. Kita hapus. Nah, kemudian yang bagian atas kita hapus mulai dari G21 ini sampai tool station 1 ini, ceng tool ini, dimana nanti yang tool pertama kita akan langsung masukkan ke main spindle saja. Jadi ini kita hapus. Oke. Nah, selanjutnya yang perlu kita hapus itu ini ada A0 di sini, kita hapus. Nanti tidak akan terbaca. Nah, kemudian di sini juga perlu kita hapus ya. Ini G43. Ini tidak ada. Nah, oke. Itu untuk yang pertama. Kemudian yang di bawah ini kita perlu hapus beberapa bagian ya. Di sini kita hapus saja yang bagian ini karena ini tidak akan terbaca di si numeriknya. Ini kita hapus. Oke, kita cari, kita Ctrl F saja. Kita cari dulu yang A0 ya. A0 ini akan kita hapus semuanya karena ini tidak akan terbaca. Jadi kita hapus saja juga 0. Ini G43 juga kita hapus. Ini sudah pasti tidak terbaca. Cari lagi 0.
Ini kita hapus, kemudian anal di sini hapus, ini G43 kita hapus juga. Oke, kita kontrol F lagi nih, cari A0, kita hapus, ini kita hapus. Nah, ini G43 juga kita hapus ya. Oke, ini kontrol F lagi, kita cari A0, ini masih ada, kita hapus, kita hapus. Oke, kontrol F lagi, kita hapus A0. Oke, ini A0 kita hapus. Ini G43 juga ya, dihapus ya. Oke, kita cari lagi A0. Oke, ini kita hapus, ini kita hapus. Nah, kita cari coba masih ada. Oke, jika tidak ada, kita cari G28 ya. Ini juga perlu dihapus. G28 karena ini tidak akan terbaca. Kita hapus saja. Kita hapus G28 nya. Oke, ini G28. G28 kita cari lagi. Ini kita akan hapus sampai benar-benar tidak terdeteksi lagi ya, G28 ya, sama seperti A0. Oke, nah kemudian kita cari G43 karena ini juga tidak terbaca. Oke, jika sudah, ini seluruh programnya sudah bisa kita copy. Oke, ini kita bisa copy seluruhnya ya, Ctrl C. Dan kita buka Notepad, kita save di Notepad. Nah, di sini kita buat new. Nah, ini kita save di sini, kita paste. Oke, jika sudah, kita bisa save as ya. Save as dengan tipe filenya txt kemungkinan kita pakai. Nah, ini kita save di logo saja. Mungkin kita kasih nama sama, logo 100. Oke, kita save. Oke, ini teksnya format filenya txt ya. Kita save. Oke, jika sudah, kita akan lanjut ke proses efisiensinya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke proses yang kedua, yaitu proses di efisiensinya. Kalau tadi sudah di Mastercam, kita lakukan di efisiensi kali ini. Nah, di sini saya sudah membuka efisiensi, di mana untuk mesin yang digunakan yaitu si numerik 808 DM. Ini merupakan mesin millingnya punya si numerik. Nah, di sini yang perlu kita lakukan pertama kali adalah men-setting stock size-nya ya. Nah, sebelum itu kita tekan emergency terlebih dulu, baru kita tekan power on, kita tekan reset sekali. Oke, di sini kita pergi ke workpiece, kita setting di stock size.
Nah, untuk stock size-nya ini kita atur sesuai dengan ukuran di bounding box di Mastercam-nya ya. Di sini ukurannya 200 untuk lebarnya, sedangkan panjangnya itu 350. Nah, ini untuk ketebalannya kita buat 20. Ini kita okekan. Nah, setelah itu kita perlu setting workpiece clamp-nya. Kita naikkan sampai mentok. Kita okekan. Nah, setelah kita setting, maka yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah setting mata pahatnya atau toolpad-nya ya. Nah, di sini kita bisa add. Nah, ini menyesuaikan yang ada di sini. Nah, kita mulai dari tool 1 dulu. Ini endmill 8. Kita buat yang flat, diameternya 8. Nah, ini mungkin kita buat lengthnya 100 mili ya. Kita okekan. Nah, ini kita langsung masukkan saja ke main spindle. Nah, selanjutnya kita add lagi. Mungkin kita pilih diameternya adalah 5 ya untuk yang kedua. Diameternya 5. Coba kita cek lagi. Oke, ini panjangnya kita buat 100. Nah, untuk yang 5 ini kita harus masukkan ke tool station yang tool station 2. Oke, ini kita add lagi. Tadi ada 7 ya, jadi kita perlu add sampai 7 untuk toolnya. Nah, selanjutnya kita masukkan yang diameter 3, masih sama flat. Ininya 100. Nah, ini kita add di nomor 3. Oke, ini add to magazine, tool stationnya 3. Nah, ini kita add lagi. Ini kita buat diameternya 2. Ini lengthnya 100 sama. Nah, ini kita add to magazine. Ini tool station 4. Oke, kita add lagi di sini diameter 1, lengthnya 100 sama 100. Ini add to magazine tool station 5. Ini kita akan pilih tool station 5. Tool station 5. Oke. Kemudian kita perlu add 2 lagi ya sepertinya. Yaitu di tool station 6 dan 7. Oke, ini kita add diameternya 2. Tidak salah, lengthnya 100. Oke, ini kita okekan. Nah, ini kita masukkan ke tool station 6 ya. 6. Kita add lagi 2 dan 100. Oke, semuanya tipenya flat ya. Ini kita add ke tool station 7. Jika sudah, kita okekan. Nah, untuk tahap selanjutnya kita perlu men-setting titik 0 dari benda kerjanya. Ini kita akan pakai rapid position saja. Ya, rapid position kita pilih di ujung sini, ini kiri bawah ya. Kita klik OK. Nah, di sini kita perlu ke Mince Work. Dan kita pilih yang ini. Ini kita save di G54. Nah, untuk posisinya kita rubah ke sisi kiri. Oke, untuk ini distance-nya nggak usah diisi, kita buat 0 saja. Kita set W0.
Oke, yang Y juga langsung di set W0. Yang Z, oke, ini kita set W0. Nah, jika sudah mungkin kita bisa tes terlebih dahulu apakah benar-benar titik 0 benda kerjanya. Kita bisa masuk ke MDA, kita klik, kita ketik D54 X0 Y0 Z0. Kita coba cycle start. Oke, jika sudah kita bisa repoint dulu to Z nya. Nah, jika sudah kita masuk ke program manager, di sini kita buat new, mungkin namanya kita bisa kasih nama yang sama ya, logo 100. Kita klik OK. Nah, di sini kita akan mengambil program yang sudah kita save ke txt tadi. Nah, ini kita ke file, kita open, kita yes, kita oke kan. Nah, ini kita pilih foldernya di mana. Jadi di desain, logo. Nah, ini tipe filenya kita coba ganti ke sini. Nah, ini kita ambil yang ini. Kita open. Nah, jika sudah kita coba execute. Nah, ini jangan lupa kita nyalakan show trace-nya. Jika sudah, mungkin kita bisa melakukan cycle start. Mungkin pintunya bisa kita tutup terlebih dahulu. Oke, kita bisa cycle start. Oke, ini hasilnya sudah terlihat ya. Kita matikan dulu tracernya. Ya, ini hasilnya dari G-code yang sudah kita masukkan tadi dari Mastercam yang kita setting. Oke, mungkin sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.